Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pecinta Tosanaji dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Antar Pusaka. Kali ini segmen ngobrol santai dulu teman-teman. Ngobrol santai tentang perkerisan lah, dinamika yang ada di Nuswantoro ini, di Indonesia ini, tentang dunia perkerisan. Pembahasan kali ini teman-teman cukup sering dipertanyakan pada saya tentang perihal sertifikasi keris, tentang sertifikat keris. Yang banyak bertanya kepada saya, kenapa Mas Hunter tidak pernah menunjukkan sertifikat pada sebilah keris? Itu yang banyak sekali dipertanyakan. Benar teman-teman, bahwa saya sampai detik ini tidak pernah yang namanya mensertifikasi atau menggunakan jasa layanan sertifikat kepada jasa sertifikasi manapun, entah itu yang ada di Jawa Timur, entah ada di manapun. Karena banyak sekali jasa sertifikasi keris seperti itu. Dan itu terkadang menjadi acuan para penghobi baru di dunia Tosanaji. Menjadi acuan bahwa keris itu sudah sangat bagus. Kalau Anda pakai sertifikat itu tidak bagus katanya. Jadi seperti ini kawan-kawanku sekalian, realita di lapangan, realita yang saya tangkap menurut pengalaman saya di perjalanan di Tosanaji. Kenapa Hunter Pusaka tidak pernah memiliki sertifikat keris? Ya, alasan yang paling utama adalah pada bidang perkerisan, pada jasa sertifikasi keris atau sertifikat keris, ya, para tester, para kuratornya, saya rasa tidak begitu mumpuni. Mohon maaf ini, tidak begitu mumpuni di bidang perkerisan. Bukannya saya ini mumpuni, bukan teman-teman, tapi kurang tepat terkadang. Kurang tepat. Saya pun tidak berdiri sendiri teman-teman, untuk membabar pusaka tidak berdiri sendiri. Akan tetapi ketika saya membabar sebuah pusaka, itu pun saya berkonsultasi kepada sesepuh saya. Itu ya yang perlu dicatat. Jadi Mas Hunter itu tidak berdiri sendiri. Tidak ada satu pusaka terus dibabar lalu direview tanpa belajar terlebih dahulu, bertanya kepada gurunya. Tidak seperti itu teman-teman. Saya pun bertanya. Nah, kembali lagi pada jasa sertifikat itu, saya rasa memang gimana ya? Bingung saya. Pada kurator sertifikat itu terkadang memang kurang mumpuni dalam bidang metalurginya, bidang perkerisannya. Terbukti banyak sekali ada yang bikin pengen buat sertifikat gitu. Kadang kayu Nogosari terus ditulisnya di sertifikat itu kayu Sonokeling kadang. Itu ada kejadian banyak sekali. Kadang keris garap halus, terus di sertifikat keluarnya ya, output datanya itu di sertifikat itu keluarnya Tangguh Tuban Majapahit gitu. Itu banyak sekali. Nah, ini menandakan bahwa kuratornya kurang tepat atau kurang mumpuni. Kalau boleh saya bandingkan, kurator yang tepat itu di pedesaan itu teman-teman. Hunter yang di pedesaan itu, ketika mencari keris, mereka berhadapan langsung dengan keris-keris yang berkarat, ya, berhadapan langsung dengan keris-keris yang temuan di sungai, di Brantas misalkan, di Sungai Musi misalkan, bertemu langsung dengan temuan-temuan galian misalkan, dalam keadaan berkarat lalu dicuci oleh para hunter pedesaan itu. Setelah dicuci, diwarangi, terus jadilah
keris itu begitu indah. Dalam proses penemuan seperti itu serta mencuci, maka faktor kepekaan pada hunter-hunter di pedesaan itu lebih kuat daripada orang-orang yang duduk pada katanya menjadi kurator tapi tidak menguasai ilmu metalurgi, ilmu pergerisan. Saya berbicara ini bukan berusaha melemahkan satu pihak, teman-teman. Tapi ini sudah menjadi fakta dan saya tidak mau menyebut jasa-jasa sertifikasi. Saya rasa banyak bertebaran di media sosial untuk jasa pembuatan sertifikat itu. Banyak yang memberikan membuka jasa pembuatan pengantaran misalnya, itu banyak sih di media sosial. Bikin sertifikat berapa gitu, ada 100.000 atau berapa gitu, saya lupa, sampai 200.000 ada. Sehingga saya rasakan ketika sudah tidak tepat dalam segi menangguhnya, teman-teman, maka saya rasa kurang layak lah untuk digunakan. Dan juga pada sertifikasi itu terkadang hanya dibuat sebagai faktor ekonomi. Ya, jadi ini yang kurang tepat nanti. Ini yang menjadi kerancuan pada informasi penangguhan. Ketika sudah salah penangguhannya, maka omongan para kurator di hunter-hunter yang mumpuni di pedesaan itu tidak berguna lagi. Yang berguna malah yang bersertifikat. Nah, ini yang disangsikan, teman-teman. Ya, ini yang disangsikan. Padahal menurut saya pribadi, banyak hunter keris di pedesaan di tempat Anda, di kota Anda, itu sangat-sangat mumpuni dalam menangguh, dalam membabar sebuah keris. Meskipun pendidikan mereka tidak terlampau baik, tapi kepekaan mereka lebih baik, teman-teman. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi mengapa hunter pusaka tidak membuat sertifikat itu, sertifikat keris itu tidak pernah saya. Yaitu alasannya karena saya merasa hunter-hunter di pedesaan, guru-guru saya di pedesaan itu lebih mumpuni dalam segi menangguh, dalam melihat pamor, dalam mereka-reka pada sisi tangguh dan dapurnya apa gitu. Sahabat-sahabat sekalian, ini saya pernah ada salah satu statement pada seorang, itu sudah banyak penganutnya di dunia perkerisan, banyak yang percaya dengan beliau, dengan seseorang ini, katanya sudah paham tentang perkerisan, bahkan pendidikannya tinggi, pembicaraannya luas, dan pembabarannya secara bahasa mudah dipahami. Ya, namun saya melihat pada keris-keris yang disampaikan, yang ditunjukkan pada orang, ternyata keris alusan, keris buatan baru yang disepuhkan. Dan ketika ini ketika di counter oleh para pekeris senior, ketika dikoreksi kerisnya bahwa itu keris halus, maka dia menjawab bersikukuh bahwa kerisnya ini keris yang sepuh. Nah, ini yang saya tidak habis pikir. Sebetulnya ini orang ini tahu atau tidak, atau pura-pura tidak tahu gitu. Tahu atau pura-pura tidak tahu. Makanya saya memberikan kesimpulan bahwa belum tentu orang-orang di desa yang bermain keris itu tidak paham dibandingkan orang-orang yang berada di kota-kota besar, yang paham, yang intelektualnya lebih tinggi.
Itu belum tentu orang-orang yang intelektualnya yang tinggi dan cara menyampaikannya bagus kepada masyarakat itu lebih bagus dibandingkan hunter di pedesaan, gitu. Belum tentu seperti itu, teman-teman. Maka dari itu, pentingnya kita tidak mengacu kepada satu sertifikat. Bukannya saya mau melemahkan sertifikat itu jelek, bukan, teman-teman. Tapi faktanya, seiring berjalannya waktu, ketika sertifikat itu sudah salah dari penggunaannya, ya, salah dari penggunaannya. Kebanyakan orang-orang pada perkerisan kalau sudah mengacu kepada sertifikat itu lebih mementingkan faktor ekonomi, bukan pelestarian, ya. Dengan tujuan kalau saya membuat sertifikat nanti keris saya laku mahal nanti. Nah, itu tujuan yang salah itu. Padahal banyak kolektor-kolektor kelas wahid di Nusantara ini tidak punya sertifikat, tapi kerisnya bagus-bagus. Yang lebih miris lagi, teman-teman, ketika ada jasa pembuatan sertifikat gitu di media sosial, akhirnya dijadikan bisnis. Per pengiriman itu 150.000, 200.000. Bahkan ada yang baru kemarin sore main keris lalu buka seperti galeri itu, terus membuat sertifikasi sendiri. Nah, ini kan lucu. Samanya nguyahi segoro katanya. Saya ngobrol seperti ini tidak ada maksud untuk melemahkan salah satu pihak, tidak. Tapi kita harus berpikir seimbang, ya. Kita sebagai berkeris, apalagi orang pemula, jadi kita harus seimbang cara pola pikirnya dalam berkeris itu. Yang saya khawatirkan ketika kita mempercayai keris, maka apapun sesuatu keris nantinya akan mengacu pada sertifikat. Kalau tidak ada sertifikatnya, nanti ini palsu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Padahal para pelayanan jasa sertifikat itu belum tentu benar juga, gitu. Ya bisa jadi benar, tapi kebanyakan ya ada yang nggak benar juga, gitu loh. Ini yang terjadi selama ini, yang saya amati dan saya teliti di perjalanan perkerisan selama ini, teman-teman. Maka dari itu, ya monggo silahkan siapa yang mau pengen keris itu ada sertifikatnya, ya monggo. Yang nggak mau ada sertifikatnya ya bisa, ya monggo juga, gitu. Yang paling utama Anda terus diskusi, memegang keris secara langsung, itu adalah ilmu yang paling utama, dan belajar secara langsung kepada hunter-hunter di pedesaan, ya, itu lebih baik seperti itu, teman-teman. Terima kasih ya. Ya mudah-mudahan jenengan yang baru pemula nanti banyak koleksinya dan lebih mencintai keris di Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.